Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Paskah 2020 kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Semoga umat Kristiani mampu memaknai kebangkitan Yesus Kristus yang diyakininya dan mengimplementasikannya untuk meningkatkan kualitas beragama dan kerukunan antar sesama. Saya juga mengapresiasi gereja dan umat Kristiani atas perayaan Paskah yang digelar secara sederhana sesuai anjuran pemerintah dan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Saya mengajak umat Kristiani untuk memenangkan perang melawan COVID-19 sebagaimana keyakinan umat Kristiani tentang Yesus Kristus yang menang melawan kematian. Salam tangguh, Indonesia maju. Selamat Paskah 2020. Sahabat sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dengan saya, Saud Stompul, etos master dan motivator nasional. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, kita sehat. Misi saya adalah membangun etos dan karakter unggul bangsa. Saat ini sedang proses penulisan buku saya dengan judul Membangun Karakter Unggul Bangsa Indonesia. Karena saya motivator nasional, tentunya konsep diri saya atau nilai-nilai yang mendasari saya pasti nilai-nilai kebangsaan. Artinya untuk mementingkan bangsa. Saya sangat bahagia membuat video ini karena ada pidato dari beliau, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi. Beliau memesankan dalam pesan Paskah ada dua hal yang perlu kita perkuat di negeri tercinta ini, dihubungkan juga dengan kondisi kekinian. Yang pertama, beliau menekankan seluruh anak bangsa agar memperkuat apa yang dimaksud dengan kerukunan. Yang kedua, dalam memerangi COVID-19 kita harus menang. Dalam memerangi atau dalam perang menghadapi COVID-19 kita harus menang. Dari kedua pesan beliau, saya sangat tertarik di pesan yang pertama, bagaimana memperkuat kerukunan di negeri tercinta ini. Maka topik yang saya sampaikan kepada sahabatku adalah dua sikap yang menjadi pilar utama membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sahabat sebangsa, saya tentunya tidak menyalahkan siapapun, tetapi saya punya hati yang ikhlas, punya kerinduan bagaimana kita kembali sesama anak bangsa dalam semua situasi, tetap kita bersama. Tentunya ada nilai yang mendasari. Kalau nilai kita berbeda, maka kita pun akan mengalami kendala dalam membangun kerukunan baik antar beragama atau kerukunan umat beragama atau kerukunan lainnya. Nah, kita tahu kurang lebih 15 tahun terakhir ini ketika pilpres, pileg, pilkada, tanpa sadar terjadi gesekan-gesekan di antara masyarakat. Walaupun kita bersyukur kita masih kokoh, tetapi hal itu terjadi dari mana bisa kita lihat? Bisa kita lihat itu dari medsos.
Kemudian bisa kita lihat itu dari pendukung-pendukung pilpres atau presiden. Ketika menyampaikan visi misi, kadang-kadang tanpa sadar suka mendiskreditkan pihak lain. Yang menurut saya pribadi, cukuplah visi misi atau program calon yang kita dukung kita sampaikan tanpa harus mendiskreditkan atau melemahkan pihak lain. Demokrasi adalah sesuatu yang mulia, tetapi dengan catatan, mari kita landasannya adalah nilai-nilai mulia. Di Indonesia sudah disampaikan 5 sila Pancasila. Itulah nilai kita dalam berbangsa dan bernegara. Dan luar biasa Pancasila itu kalau kita hayati, kita renungkan, terlebih kita hidupi dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dahsyat, luar biasa founding fathers kita dengan tepat, dengan fundamental membuat satu landasan berpikir, bertindak dalam berbangsa dan bernegara. Nah, sehubungan dengan itu, mari kita kembali, kita hidupi landasan berbangsa dan bernegara dengan nilai-nilai Pancasila. Dan juga dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan juga diatur secara normatif di dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik yang lama maupun di amandemen. Sesungguhnya landasan berbangsa bagi masyarakat Indonesia sudah sangat fundamental. Harusnya tidak ada lagi gesekan-gesekan di antara masyarakat. Mungkin oleh karena kita sangat mencintai, sangat mengagumi calon yang kita dukung baik ketika pileg, ketika pilpres, maupun pilkada. Kadang-kadang sampai lupa kita, Tuhan juga mencintai Indonesia. Kita pun sebenarnya harusnya mencintai seluruh anak bangsa, walaupun yang mendukung calon kita maupun yang tidak mendukung. Bahkan saya pribadi kadang-kadang mengamati di medsos, ciptaan Tuhan yang maha mulia adalah manusia. Ada yang menyebutkan pihak sana dengan sebutan nama hewan dan balas berbalas. Sahabatku sebangsa, waspadalah. Janganlah pernah menyebut manusia dengan nama hewan. Karena manusia adalah ciptaan yang maha mulia. Bertobatlah. Insaflah. Sebab apa? Ketika Anda menyebut pihak lain adalah nama hewan, sama dengan tanpa Anda sadar, Anda juga menghina, melecehkan yang menciptakan manusia itu, yaitu yang disebut dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai sahabatmu, mari kita berubah. Mari kita perkuat kerukunan di antara kita, agar bangsa ini kokoh dan tangguh. Dan kalau di antara kita selalu ada pergesekan, maka siapapun jadi presiden, siapapun jadi gubernur, siapapun jadi bupati, tetap saja tidak bisa dengan tenang membangun bangsa ini. Mengapa? Karena di antara kita saling menyerang, saling melemahkan, baik secara langsung di forum-forum terbuka maupun melalui medsos. Agama kita mengajarkan adalah selalu kebaikan. Dan saya percaya sahabat-sahabatku pasti mendapatkan pengajaran agama yang benar. Untuk apa? Demi kebaikan, rahmatan lil alamin, mengasihi sesama manusia, tatuam asih, engkau adalah saya adalah Anda. Semoga semua alam berbahagia. Semua agama mengajarkan kebaikan. Baiklah kita menghidupi dan mewujud nyatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan hakikat atau esensi agama kita masing-masing. Saya sebagai motivator tentunya tidak ingin masuk lebih dalam kepada
keyakinan kita masing-masing, tetapi saya percaya semua agama mengajarkan kebaikan. Agama, saya percaya, tak pernah mengajarkan untuk saling menyakiti. Terlebih-lebih di Pancasila telah diwujud nyatakan nilai-nilai agama kita bersama. Oleh karena itu, sahabat sebangsa, sekali lagi, mari kita sama-sama membangun kerukunan. Mari kita bangun kebersamaan. Perbedaan itu hal yang teknis, persamaan sudah pasti hal yang esensial. Jadi kalau kita ingin bersatu, mari kita bangun kebersamaan dengan nilai Pancasila sebagai landasan. Sahabat sebangsa dan setanah air, kita kembali kepada topik. Bagaimana kita memperkuat kerukunan di antara kita? Sesungguhnya kalau kita hayati tidaklah mudah. Nah, supaya kita memiliki pemahaman yang sama tentang membangun kerukunan, kita sepakat dulu apa itu kerukunan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerukunan diartikan baik dan damai. Jadi kalau di negara ini ada kebaikan dan ada damai, berarti kita rukun. Yang kedua, tidak bertengkar dengan alasan apapun. Tidak bertengkar dengan alasan apapun. Kalau orang yang bertengkar, pasti satu ingin menang, satu kalah. Zero sum game. Padahal nilai kita kan bukan bertengkar, berdialog, musyawarah untuk mufakat. Tapi kenapa orang bertengkar? Pasti karena ambisi jabatan, ambisi material. Tapi kalau untuk kepentingan bangsa, pasti orang tak bertengkar. Tapi kalau sudah bicara kepentingan duit, jabatan, kelompok, itulah yang menyebabkan bertengkar. Apalagi kalau motivasi kita ibadah, tidak mungkin kita bertengkar. Karena di surga tidak ada bertengkar. Tidak ada syarat masuk surga orang yang bertengkar. Pasti dengan baik dan damai. Tentunya guru-guru agama kita lebih paham lah. Tapi saya pribadi kebetulan menghidupinya. Syarat masuk surga itu karena kebaikan Sang Pencipta, kemudian kita di dunia berbuat baik dan selalu membawa perdamaian. Jadi indikator atau tanda-tanda kerukunan pertama tadi, baik dan damai. Yang kedua, tidak bertengkar. Yang ketiga adalah bersatu hati. Bersatu hati. Kemudian yang keempat adalah bersepakat. Jadi yang perlu kita bangun di negeri ini adalah pertama, baik dan damai dalam semua interaksi. Yang kedua, tidak bertengkar dalam membahas sesuatu tentang kepentingan bangsa, termasuk juga kepentingan kelompok. Semua bisa didialogkan. Mungkin Anda akademisi, saya juga akademisi. Kalau berdebat ujungnya apa? Pasti konflik, minimal laten konflik. Tapi kalau berdialog, pasti menemukan satu kesepakatan. Berdebat pasti mencari siapa yang benar. Kalau berdialog mencari apa yang benar. Mana yang paling baik? Apa yang benar, berarti kan kita sepakati bersama. Baiklah, sudah jelas bagi kita apa unsur-unsur yang dimaksud dengan kerukunan dari sisi konsep KBBI. Nah, sebelum kita masuk ke situ, mana pilihan yang kedua tadi, dua pilar itu atau dua sikap itu, kita akan sampaikan dulu ada 3 cara pandang orang atau ada 3 respon terhadap satu perbedaan. Misalnya perbedaan agama, perbedaan partai politik, perbedaan budaya, perbedaan suku. Yang pertama disebut namanya landasan berpikirnya adalah eksklusif. Yang kedua, pluralisme. Yang ketiga adalah inklusif. Apa perbedaan dari ketiga ini dan mana yang paling memperkuat kerukunan di negeri tercinta ini? Yang pertama, mari kita diskusi atau mari kita bahas namanya eksklusif. Eksklusif itu artinya keluar, khusus. Orang-orang penganut aliran eksklusif melihat perbedaan di luar dirinya keluar. Di luar dirinya hancurkan. Di luar dirinya kafir. Sahabat sebangsa dan setanah air, mari kita
hindarkan sifat ini. Yang menentukan kafir atau tidak kan bukan kita. Yang menentukan kafir atau tidak kan Tuhan. Bahkan kita yang menyebut kafir itu bisa juga kita dikategorikan kafir. Kenapa? Misalnya kalau satu agama menyebut penganut agama lain kafir, loh, dia kan mengenal Tuhan sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, sahabat sebangsa dan setanah air, apapun keyakinan kita, janganlah sebutkan saudaramu sebangsa sebagai kafir. Jika itu menjadi landasan berbangsa dan bernegara sifat eksklusif, maka kerukunan di antara kita tidak menjadi terbangun. Bahkan bangsa ini menjadi terbelah dan juga akan lamban dalam pembangunannya. Saya percaya di antara sahabatku tidaklah ada orang yang demikian. Tetapi bila mana ada, berdoalah. Berdoalah. Saya sendiri pun tak pernah mengatakan yang berbeda dengan yang kuyakini sebagai kafir. Karena itu bukan hakku, itu hak Sang Pencipta. Kewajibanku adalah meyakini agama yang kuyakini, sekaligus mencintai yang berbeda dengan saya. Karena saya sudah sepakat dengan nilai Pancasila sebagai way of life. Lifestyle saya harus hargai semua orang dengan segala macam perbedaannya, karena saya sadar dia juga ciptaan Sang Pencipta. Yang kedua adalah pluralisme. Pluralisme itu ada juga istilah plural, jamak, lebih dari satu. Pandangan pluralisme adalah menerima keberadaan pribadi, menerima ada keyakinan yang berbeda dalam bermasyarakat. Misalnya prinsip beragama, agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Mari kita saling menghormati dan juga saling menghargai. Ketika aku melakukan ritual ibadah, maka tolong jaga diri baik-baik. Ketika engkau melakukan ritual ibadah, aku juga akan menghormatimu. Itulah penganut aliran dari pluralisme. Kita tahu banyak tokoh, salah satunya adalah saudara kita, beliau almarhum Nurholis Majid. Jadi mengakui ada perbedaan dan menerima. Yang ketiga adalah cara pandang melihat perbedaan itu adalah dengan inklusif. Inklusif mempunyai arti adalah termasuk di dalam, atau terhitung. Saya dihitung di dalam, artinya di dalam. Kalau tadi eksklusif kan keluar, kalau ini di dalam. Nah, orang-orang yang inklusif, kalau orang-orang yang inklusif adalah dia sangat kokoh, sangat memiliki prinsip dengan akidah, dengan iman agamanya, dengan ajaran agamanya. Dan dia tidak terpengaruh dengan ajaran orang lain dalam semua situasi. Dia punya prinsip yang kokoh. Tetapi dia tidak memusuhi penganut agama lain. Dia bersama membangun bangsa ini. Dia bersama membangun bangsa ini. Tidak mempengaruhi akidahnya dia, imannya dia, juga imannya tidak terpengaruh atas kehadiran agama yang lain. Dan dia selalu mengajak bangsa ini bersama-sama untuk dibangun. Saya pribadi pun harus tegas saya katakan, maka saya terpanggil menyampaikan ini dari hati yang paling dalam. Bagi saya pribadi, agama yang kuyakini absolut benar. Tetapi saya tidak punya otoritas, tidak punya hak mengatakan saudaraku penganut agama lain ajarannya tidak benar, saudaraku penganut agama lain tidak masuk surga, hanya aku yang masuk surga. Tidaklah demikian cara pandang saya. Tetapi saya punya kewajiban, sekalipun bagi saya agama yang kuyakini adalah absolut benar, tetapi saya juga mencintai, mengasihi saudaraku sebangsa yang lain. Tidak hanya orang Indonesia, dunia juga. Mengapa? Karena sifat Tuhan itu adalah Rahman dan Rahim. Artinya apa? Maha pengasih lagi Maha penyayang.
Sifat Tuhan itu adalah kebaikannya universal. Contoh, matahari diciptakan adalah untuk seluruh penghuni bumi, semua ciptaan. Matahari tak pernah diciptakan untuk agama tertentu. Matahari tak pernah diciptakan untuk suku tertentu. Matahari tak pernah diciptakan untuk kelompok tertentu. Matahari diciptakan adalah untuk seluruh ciptaannya. Nah, oleh karena itu, mari kita maknai, kita adalah co-kreator, wakil sang pencipta untuk membangun persaudaraan, untuk membangun kerukunan di antara sebangsa dan setanah air. Saya percaya Anda sepakat untuk itu. Nah, sekarang kita pilih mana di antara ketiga tersebut yang memperkuat kerukunan umat beragama dan kerukunan yang lainnya di negeri tercinta ini. Sahabatku semua, ada baiknya sifat eksklusif kita tinggalkan jika itu membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi rapuh. Baiklah bagi kita benar diri kita, tetapi bagi orang lain belum tentu benar. Nah, oleh karena itu, Pancasila lah yang membuat landasannya, yaitu tadi sifat ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita perkuat di antara kita masing-masing, di keluarga, di kelompok, di partai politik, di komunitas. Kita perkuatlah namanya sikap pluralisme, yaitu baiklah kita saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, dan juga kita perkuat sifat inklusif. Tetap kita yakini agama kita benar, tetapi sekaligus kita juga menghormati, mengajak saudara penganut agama lain sama-sama membangun bangsa. Demikian juga sahabat-sahabat yang di parpol, boleh beda parpol Anda dengan parpol lain, tetapi ajaklah mereka demi bangsa, bangunlah dialog. Kalaupun nanti di DPR atau ketika sidang, tetaplah jaga etika. Kenapa? Mekanisme atau statement yang saudaraku sampaikan di Senayan sana itu pasti ditangkap oleh masyarakat Indonesia dan juga menjadi acuan cara berpikir. Saya percaya seluruh sahabatku politisi, termasuk juga di eksekutif, legislatif, dan di komunitas, saya percaya sahabatku semua pasti bersepakat kita membangun namanya kerukunan. Kalau kita damai, kita bersatu, kita bersepakat, bersatu hati, bangsa ini menjadi bangsa besar. Siapapun nanti jadi presiden setelah Pak Jokowi, mari kita dukung. Siapapun gubernur di DKI setelah Pak Anies, atau masih beliau atau tak beliau, mari kita dukung. Demikian juga pimpinan daerah lain. Beliau-beliau 1 periode 5 tahun, 2 periode 10 tahun. Beliau akan berganti, tapi persahabatan kita, persaudaraan kita, dan juga kerukunan kita tetaplah abadi. Saya sampaikan ini adalah dari hati yang paling dalam. Jika sahabatku ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tapi saya percaya sahabatku pasti bersepakat dengan saya demi anak cucu kita dan demi membuat Tuhan tersenyum. Sukses bagi sahabatku semua anak bangsa, sukses bagi Indonesia. COVID-19 akan segera lenyap dari Indonesia. Anda juga pasti hebat luar biasa. Salam etos, bigger, higher, better, go!